lagi teman-teman. Sekarang saya akan mewawancarai seorang bapak. Dan wawancaranya itu bertopik COVID-19. Saksikan ya teman-teman. Pak, Bapak, sekarang saya akan mewawancarai Bapak. Sekarang Permisi. Ya. Enggak apa-apa. Terus. Ya. Siapin dulu. Ulang. Jangan dipotong deh. Iya, ulang. Sekarang saya akan mewawancarai Bapak. Ada soal yang perlu Bapak jawab. Sekarang saya akan memberikan soal pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak takut kepada virus COVID-19? Ya, kalau untuk COVID-19 virus ini mungkin lebih tepatnya itu adalah rasa kekhawatiran ya. Ya, karena apa? Kenapa? Ya, karena virus ini belum ada obatnya, vaksinnya belum ditemukan. Jadi itu membuat kita gelisah, galau gitu ya. Khawatir kalau kita terkena virus ini nanti wah, gimana nih kan gitu. Jadi ya perlu diantisipasi lah begitu. Oke. Soal berikutnya yang akan saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana cara untuk tetap sehat di rumah? Ya, untuk tetap sehat di rumah supaya tidak terhindar oleh COVID-19 virus ini, ya tentunya kita harus memperhatikan kesehatan pribadi kita, ya. Mandi sehari minimal 2 kali, pagi dan sore, ya. Menggunakan baju yang bersih, jangan baju yang kemarin dipakai lagi, yang kemarinnya lagi masih dipakai. Jadi harus diatur. Jangan lupa makan makanan yang sehat, ya. Jangan jajan sembarangan. Makan sayuran, ya, buah-buahan, ya. Itu minum air putih secukupnya 8 gelas sehari. Lalu istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup, jangan main HP terus. Jadi lupa makan, lupa mandi, lupa belajar dan sebagainya, ya. Itu. Nah, Bapak rasa seperti itulah untuk menjaga kesehatan kita, ya. Sekarang saya akan membawakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara untuk terhindar dari COVID-19 saat kita bepergian? Oke, kalau kita bepergian untuk melindungi diri kita dari wabah ini adalah ya tentunya kita yang paling mudah adalah menggunakan masker, ya. Masker ini, masker kain juga nggak apa-apa, ya. Tutup pergi karena kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kita nggak tahu siapa di antara mereka yang mengidap virus COVID-19 ini. Jadi gunakanlah masker, ya. Nah, atau kalau mau lebih ini lagi pakailah apa ini namanya? Apa namanya ini? Face shield, ya, pelindung muka gitu ya. Pakai. Lalu memungkinkan lagi pakai atau bawa yang namanya hand sanitizer seperti ini, ya. Kalaupun nggak bawa hand sanitizer, kalau kita pergi ke tempat umum yang ada tempat cuci tangannya, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, disiram dengan atau dibilas dengan air yang mengalir. Itu saja. Soal berikutnya yang akan saya sampaikan ialah, menurut Bapak, apakah gejala COVID-19? Oh ya, kalau ada ya siapa misalnya ada yang terjangkit oleh virus ini, ya tentunya ada gejala-gejala yang ditimbulkan dari orang yang terkena virus ini. Ya, gejala-gejalanya diantaranya adalah demam, lalu seperti pilek yang khasnya itu adalah tenggorokannya sakit gitu ya, susah telan, ya. Lalu kadang-kadang ada juga diare gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai, harus kita lihat, oh dia seperti ini. Nah itu kalau ada yang seperti itu ya segeralah kita harus tindak lanjuti gitu. Oke, soal terakhir yang akan saya sampaikan yaitu
Seandainya bila ada orang yang terkena wabah COVID-19, di manakah mereka harus memeriksakan diri? Oke, kalau ada yang seperti itu, ya tentu rumah sakit kita langsung bawa ke rumah sakit untuk diperiksa, dites rapid dan dites swab gitu ya. Atau ke puskesmas-puskesmas yang ditunjuk ya. Kan ada tuh Badan Penanganan COVID-19. Lalu juga selain rumah sakit dan puskesmas juga mungkin di dinas kesehatan setempat itu menyediakan sarana untuk memeriksakan orang yang memiliki gejala COVID-19 itu. Ya, seperti itulah. Terima kasih Bapak atas semua jawaban dan mungkin ini bermanfaat juga bagi teman-teman. Ulangi Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Ulangi lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih saya berterima kasih banyak untuk Bapak karena sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Ini stop, salah. Agak tahan. Terima kasih Bapak atas penjelasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya, sama-sama. Teman-teman, demikian wawancara yang sudah saya lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.